Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan kelak di akhirat mendapatkan nikmat yang tidak terhingga berupa surga Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Kaum muslimin rahmati Allah, kembali kita bertemu lagi di channel YouTube Yayasan Hufzatul Quran Center. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan kontribusi dakwah sebagai bentuk daripada perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini membahas tentang zikir dan keutamaannya atau fadilahnya. Zikir itu adalah masdar daripada kata zakara yadhkuru zikran, yang artinya mengingat atau menyebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak. Jadi zikir itu adalah menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Siapapun kita, maka kita haruslah menjadikan zikir itu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita butuh Allah dalam setiap detik hidup kita. Kalau kita ibaratkan, zikir itu adalah seperti air yang akan memberikan pengaruh besar bagi kawanan ikan. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup tanpa air? Seperti oksigen. Oksigen juga sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa oksigen? Tentu ini adalah penilaian daripada zahir kita. Tapi untuk zikir sendiri itu merupakan bagian terpenting untuk rohani kita, untuk qalbi kita, untuk qalbu kita, agar dia tetap hidup. Seperti halnya kita menginginkan, membutuhkan air, membutuhkan makanan, agar semuanya bisa terus berkesinambungan. Sehingga kemudian orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah
diumpamakan oleh Nabi itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Tentu permisalan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW menandakan bahwasanya memang zikir itu sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi kita. Siapapun kita, maka kita butuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus saja kita berzikir kepada Allah agar kita tetap hidup. Karena kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita kebutuhannya adalah makan dan minum, istirahat dan sejenisnya. Sementara rohani kita atau hati kita itu kebutuhannya adalah zikrullah. Sehingga pantas saja kemudian Nabi mengatakan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang-orang yang tidak hidup atau orang yang mati. Sekalipun dia masih bernafas. Karena apa? Orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak mampu untuk bisa menerima daripada ilmu-ilmu syar'i ini. Maka kita lihat banyak orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang suka marah-marah, orang-orang yang suka emosian. Itu karena apa? Karena hati mereka keras. Karena hati mereka penuh dengan sarang-sarang syaitan yang bersarang di hati mereka. Kalau gambaran dalam Al-Quran itu disebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa." Orang-orang yang hatinya tidak ada zikrullah itu bisa keras seperti kerasnya batu atau bahkan lebih keras lagi. Maka tidak heran kita melihat banyak orang-orang yang suka emosional, suka temperamen, suka marah-marah, suka berkata kasar, suka tidak baik perangainya. Itu karena apa? Itu karena hatinya sudah mati. Wal'iyadzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang mati hatinya, sesungguhnya dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Maka kebutuhan zikrullah ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan sampai hari-hari kita itu kosong daripada zikrullah. Maka saya mengajak seluruh kaum muslimin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, zikirlah, perbanyaklah zikir kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ini menandakan bahwasanya betapa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah. Sebelum kita masuk kepada fadilah atau keutamaan, sedikit saya ingin menyinggung bahwasanya ternyata banyak di antara kaum muslimin itu menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu mereka itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dihabiskan waktu-waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Untuk sesuatu yang mubah. Dan bahkan ada sesuatu yang haram. Allah sebutkan untuk orang-orang yang berzikir, untuk semua manusia itu, untuk semua orang beriman itu adalah orang-orang yang ulul albab itu adalah mereka yang berzikir ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Agar kan memang seperti itu kan kondisi manusia, kalau nggak berdiri, duduk ataupun berbaring, tidur ya dalam keadaan berbaring.
Dalam kondisi apapun, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi apa? Di kebanyakan kaum muslimin sekarang ini, banyak di antara kita kaum muslimin menyia-nyiakan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Menghabiskan waktu di gadget kita, gitu ya, yang harusnya berzikir di waktu, di saat, berdiri, duduk, ataupun berbaring, justru menghabiskan waktu-waktu bersama gadget kita itu. Berdiri, main gadget, duduk, capek duduk, berbaring, main gadget juga. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bermain gadget juga. Sampai kemudian berdiri lagi bermain gadget juga. Sampailah kemudian baterainya habis, baru kemudian gadgetnya berhenti. Terus mana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang, saya sampaikan kepada kita semua bahwasanya kita butuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak balance ya, tidak imbang. Kita inginkan banyak sesuatu dari Allah, tapi kita sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah pada waktu saat kita butuh rahmatnya saja. Kita butuh Allah di saat kita butuh nikmatnya saja. Banyak kan orang-orang yang kemudian kita lihat sholatnya sudah menjelang akhir daripada waktu sholat itu sendiri. Banyak seperti itu. Marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang rugi. Yang waktu kita habis terbuang begitu saja sia-sia tanpa ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik itu manfaat duniawi, terlebih manfaat ukhrawi. Karena kelak nanti kita di akhirat, setiap kita siapapun itu, saya, Anda, dan kita semua, akan ditanyakan tentang 4 hal. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah an umrihi fima afnahu. Umurmu dihabiskan kemana saja? Untuk apa yang, umurmu itu digunakan untuk apa saja? Akan ditanya semuanya. Dan yang sangat, mengerikan adalah yang berbicara pada waktu itu bukan lisan kita lagi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaitu hari kiamat itu nanti, Allah kunci setiap mulut manusia. Kemudian Allah mudahkan, Allah jadikan tangan mereka berbicara, kaki bersaksi dari apa yang telah diusahakan atau dikerjakan setiap pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Kita tidak bisa mengelak pada waktu itu. Kalau sekarang kita bisa berkilah ya, karena kita masih punya lisan yang tidak bertulang. Yang sebenarnya terjadi bisa kita belok-belokkan dengan kata-kata. Tapi pada hari akhirat nanti tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya pasrah saja. Maka jangan sampai kemudian di saat hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita justru mendapatkan eee, nilai yang terburuk, dan tentunya yang kita khawatirkan adalah ujung daripada itu semua adalah neraka Allah wal a'yadu billah. A'adhanallahu wa iyyakum. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari azab neraka. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya mengajak kita semua untuk terus berzikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, subhanallah, memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba Allah, kita dekat dengan Allah, kita bermuamalah dengan Allah dengan baik. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga perintahkan dalam surah Al-Ahzab, ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk kepada keutamaan atau fadilatul dzikri. Fadilah atau keutamaan-keutamaan berzikir. Yang mudah-mudahan dengan ini kita bersemangat untuk berzikir kepada Allah. Agar lisan kita
terus saja basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja fadilah yang bisa kita sampaikan? Yang pertama itu zikir adalah, kalam yang terbaik atau afdhalul kalam. Zikir adalah ucapan terbaik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah." Maukah aku tunjukkan kepadamu? Maukah aku kabarkan kepadamu dengan sesuatu yang sangat dicintai Allah dari sebuah kalam? Kalam yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kamu tahu nggak? Mau nggak aku kabarin kata Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, qultu, aku berkata, kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah." Kabarkan kepadaku ya Allah, wahai Rasul, bahwasanya apa saja sih atau kalam apa sih yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, "Inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi." Bahwasanya kalam yang sangat Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdihi. Artinya apa? Ucapan-ucapan zikir seperti itu adalah ucapan zikir yang sangat Allah cintai. Maka jangan sampai lidah kita kotori dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang, tidak baik, kata-kata yang jorok. Banyak kan kita lihat, kita temui di pasar-pasar, di jalan-jalanan, bahkan di sekolah-sekolah kita jumpai orang-orang suka berkata kasar, suka berkata kotor. Padahal ada kalam, ada kalimat yang Allah cintai, yaitu tadi zikir kepada Allah dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis yang lain di hadis Al-Bukhari, di hadis yang terakhir, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan wa mahabbatani 'inda rahman. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, berat di timbangan dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka jangan sampai kalimat-kalimat yang baik ini yang sudah diajarkan Rasulullah ini, jangan sampai ditukar dengan kata-kata yang kotor. Jangan sampai lidah kita itu terbiasa dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah. Padahal Rasulullah mengajarkan dengan sesuatu yang luar biasa. Mengajarkan supaya kita itu kalamnya baik. Rasulullah mengajarkan kita supaya bertutur dengan tutur kata yang baik dengan kalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ilallah subhanallah bihamdihi. Itulah yang perlu kita ketahui ya bersama, bahwasanya fadilah di antara fadilah yang pertama daripada zikir itu, bahwasanya zikir merupakan, eee, kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya, zikir merupakan, eee, kalam yang sangat Allah cintai, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Kemudian fadilah atau keutamaan zikir yang berikutnya adalah zikir itu mendatangkan ketenangan hati. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati kita? Banyak orang-orang yang di luar sana ya, mereka suka galau, mereka suka gundah, ya, punya masalah dari kantornya, punya masalah di keluarganya, punya masalah dengan teman. Tapi masalah besarnya adalah mereka tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mencurahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia coba untuk pecahkan sendiri, akhirnya kepalanya yang pecah. Banyak yang kemudian ambil jalan pintas, bunuh diri. Wal'iyadzubillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Tapi banyak yang tidak paham, banyak yang nggak tahu. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar.
Banyak kita kemudian ketika ada masalah, ketika ada itu problem, baik itu di kerjaan, di rumah tangga, kita curhat sama orang lain, curhat sama teman, yang dia pun punya masalah juga. Bisa jadi masalahnya lebih besar daripada masalah kita. Sehingga jangankan untuk mendapatkan solusi, justru kita ketimpaan juga curhatan dari dia. Kenapa tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bermunajat kita di tengah malam, di saat orang-orang pada tidur, kita datang kepada Allah. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati kita, menenteramkan hati. Lebih banyak di antara kita yang tidak memahami ini. Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, beliau mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, berikan ketenangan. Ayo kita salat. Jadi begitulah harusnya seorang mukmin yang ketika mereka memiliki masalah, ada hal-hal yang menjadi kesulitan dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah harusnya seorang mukmin yang mengembalikan semua permasalahannya kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian fadilah yang berikutnya atau keutamaan yang berikutnya adalah zikir itu bisa menggugurkan dosa-dosa, bisa menghilangkan dosa-dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Muslim dalam sahihnya, "Man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33." Siapa yang bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah 33 kali. Wa hamidallah 33. Kemudian bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Ini setelah selesai salat ya, berzikir setelah selesai salat. Wa kabbara 33. Kemudian bertakbir dan mengucapkan Allahu akbar 33 kali. Tilka tis'atun wa tis'una. Maka itu semuanya 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia sempurnakan pada bilangan ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Apa yang didapatkan dengan zikir itu? Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka diampunkan dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosanya sebanyak butiran buih yang ada di lautan. Jadi di antara fadilah daripada zikir itu sendiri adalah bisa menghapuskan dosa-dosa walaupun dosa itu banyak. Maka semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka akan banyak terbukalah kemungkinan diampunkannya dosa-dosa kita. Kita sadar, kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah nabi, bukanlah rasul yang mendapatkan jaminan atau ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa. Siapapun di antara kita bisa saja terjerembab atau terjatuh dalam sebuah dosa. Wajar karena kita adalah orang-orang yang memang tidak maksum. Bisa kapan saja kita berdosa, bisa kapan saja kita terjatuh dalam maksiat yang itu bisa mendatangkan dosa. Maka dengan berzikir kepada Allah tadi bisa mendatangkan maghfirah atau bisa menyebabkan datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menggugurkan dosa-dosa setiap kita. Maka jangan lupa memperbanyak zikir kepada Allah agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir juga bisa mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajat orang-orang yang berzikir. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, "Man qala", siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan ini, kata-kata yang tadi itu zikir ini,
fi yaumin mi'ata marrah. Tiap hari itu 100 kali. Kanat lahu adla asyri riqabin, sama seperti dia telah memerdekakan 10 hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatatkan, diberikan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dihapuskan 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan ucapan tadi itu, zikir tadi itu juga sebagai hirz, itu benteng atau hisn, sebagai benteng daripada syaitan, yaumahu dzalika hatta yumsi. Ketika dia baca pagi hari, maka akan terbentengi dari godaan syaitan sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak ada yang datang kepadanya seseorang pun yang lebih afdal daripada dia. Artinya kecuali orang-orang yang datang kepada itu zikirnya lebih banyak. Kemudian illa ahadun amal aktsar min dzalik. Jadi yang datang kepada dia itu pada hari itu adalah orang-orang yang zikirnya tentu lebih banyak. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, setelah kemudian saya ulangi, keutamaan yang pertama itu adalah bahwasanya zikir itu adalah afdhul kalam, sebaik-baik kalam. Yang kedua, mendatangkan ketenangan hati. Yang ketiga, menggugurkan dosa-dosa. Yang keempat, melipat gandakannya pahala atau dinaikkannya derajat seseorang. Kemudian yang kelima adalah zikir itu adalah hijab atau tirai dari pandangan jin. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering berdampingan dengan jin yang tentu mereka tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Bahwasanya mereka itu, jin itu, syaitan itu, yarakum wa qabiluhu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dia dan kabilah-kabilahnya, para eh, apa? rakyat-rakyatnya, pada masyarakatnya itu melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Artinya apa? Artinya kita tidak tahu mereka sedang berada di mana. Bisa saja mereka berada di saat kita tidak berhijab. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan berzikir kepada Allah, ya, itu bisa sebagai tirai atau sebagai penghalang daripada pandangan jin. Terkadang banyak di antara kaum muslimin dan muslimat, terutama yang ibu-ibu ya, mereka tidak terlalu acuh ya atau abai dengan aurat mereka. Dianggap kalau sudah di rumah itu sudah aman. Padahal ada jin yang melihat. Makanya Nabi mengatakan, mengajarkan kepada kita, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Bahwasanya siter atau yang bisa menghalangi pandangan jin dan aurat bani Adam, anak cucu Adam terutama, kita manusia, laki-laki perempuan, idza dakhala ahadumul khala, ketika masuk khala, ketika masuk WC, an yaqul bismillah. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ketika masuk kamar mandi. Supaya apa? Supaya terhalangilah pandangan mereka, tidak bisa melihat aurat kita. Artinya apa? Tempat yang kita boleh membuka aurat itu, tidak berbusana itu, ya, hanya dalam keadaan kita di kamar mandi. Itu pun kita harus membaca doa juga. Jadi di kamar kita sendiri, kita upayakan kita harus
menutup aurat. Apalagi dari kamar kita ke kamar mandi. Banyak di antara gitu, ibu-ibu seperti itu. Kadang-kadang dia dianggap kalau rumah itu sudah, eee, aman gitu ya. Padahal ada jin yang melihat, ada jin yang melihat. Kita hanya bersembunyi dari pandangan manusia, tapi tidak bersembunyi dari pandangan jin. Kita bisa menutup itu, menutup pandangan jin itu dengan kita membaca bismillah. Dan kita pun harus menjaga benar-benar aurat kita. Harus menjaga benar-benar aurat kita. Tidak mentang-mentang di rumah, mentang-mentang di kamar, lantas kemudian, tidak berbusana. Kita harus berbusana juga. Apalagi ke kamar mandi. Kadang-kadang ada bagian orang-orang yang menganggap, "Ah, sudah di rumah ini kok," gitu. Maka kita perlu perhatikan, perbanyak zikir kepada Allah karena dia bisa sebagai sitter, sebagai penghalang antara aurat seseorang dengan pandangan jin. Itu fadilah yang berikutnya, yaitu zikir itu bisa menghalangi seseorang dari, eee, penglihatan dari jin. Kemudian fadilah yang berikutnya adalah yang terakhir ya, di antara fadilah zikir juga adalah sebagai benteng, hisnun min kaidi syayatin, sebagai benteng daripada, tipu daya syaitan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita, eee, musuh dengan syaitan dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diawali ketika syaitan itu atau iblis itu terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sumpahnya, "Fabi'izzatika," dengan kemahaagunganmu ya Allah, kemahamuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Adam semuanya. Jadi memang sudah sumpahnya, eee, iblis bahwasanya dia akan menyesatkan dengan berbagai macam tipu daya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan bahwasanya syaitan itu aduwwun mubin, bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka kemudian perlulah bagi kita yang tidak bisa melihat mereka secara langsung untuk membentengi atau membuat benteng untuk diri kita agar terhindar daripada godaan dan tipu daya mereka. Karena mereka akan terus mencari dan mencari sebanyak-banyaknya pengikut yang akan mengikuti mereka sampai ke neraka jahanam wal'iyadzubillah. Maka kemudian zikir bisa menghalangi atau bisa sebagai benteng daripada godaan dan tipu daya syaitan. Maka, eee, tadi sedikit sudah kita singgung di atas pada hadis, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Itu kanat lahu hirzan minasyaitan. Maka zikir itu bisa, sebagai tembok atau sebagai, tabir atau sebagai benteng agar tidak digoda oleh syaitan. Kemudian juga ada hadis yang berikutnya yang menyebutkan ketika seseorang idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, ketika seorang masuk rumahnya kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan ketika hendak memakan makanannya, maka syaitan mengatakan, "La mabita lakum wa la 'asya'a." Maka tidak ada makanan, maka tidak ada tempat tinggal bermalam bagi kalian di rumah ini dan tidak ada makan malam bagi kalian. Itu ketika seseorang masuk ke rumahnya dan ketika, berada di depan makanan yang akan dia makan, dia mengucapkan zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka seketika itu juga syaitan akan, terusir dan langsung pergi dari rumah tersebut. Tapi sebaliknya ketika seseorang masuk rumah, ya kan, tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan pun akan mengatakan, "Adraktumul mabita hadzal yaum, hadhil laila." Kamu akan mendapatkan mabit itu, bermalam, kamu bisa bermalam di rumah ini.
Ataupun ketika seseorang mau makan dan tidak mengucapkan zikir kepada Allah, maka dia akan mengatakan, syaitan akan mengatakan, "Kamu bisa mendapatkan makan malam pada hari ini." Maka pentinglah bagi kita untuk berzikir, selalu berzikir kepada Allah agar terhindar daripada tipu daya syaitan itu sendiri. Sama juga ketika di antaranya ketika seseorang hendak mendatangi keluarganya, ya, hendak menjima keluarganya, maka dianjurkan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dianjurkan untuk membaca zikir ketika berhubungan suami istri, maka itu juga bisa menjadi benteng daripada syaitan, agar syaitan tidak kemudian berbuat sesuatu yang bisa merusak daripada keturunan manusia itu sendiri. Tentu masih banyak fadilah-fadilah zikir yang lainnya yang bisa menjadikan kita semangat untuk berzikir, tapi ini sebagian saja. Mudah-mudahan sebagian daripada keutamaan ini bisa menjadikan kita termotivasi untuk berzikir kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagai bentuk daripada cinta seseorang itu selalu menyebut orang yang dicintai. Sama ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kita perbanyak selawat kepada Rasulullah. Kita perbanyak zikir kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah terputus lidah kita untuk berzikir kepada Allah. Selalu basahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai berzikir, pandai bersyukur, dan kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh, dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang syuhada dan solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, memberikan hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.